Sidang jemaat kekasih Tuhan, renungan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Baik, kalau bagi kita yang belum menemukan, kita fokus dulu di doa, dan setelah itu baru kita cari lanjut. Mari kita berdoa. Saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan. Dan dalam ibadah saat ini kami sudah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan mendengar puji-pujian kami. Dan tiba saatnya kami yang akan mendengar Tuhan lewat firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus Tuhan melingkupi kami, mempersiapkan hati pikiran kami, bahkan tempat ini, sehingga pemberitaan sabda-Mu benar-benar kami mengerti, tertanam di dalam diri kami dan menjadi bekal di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan. Hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan untuk memberitakan sabda-Mu. Hamba-Mu ini manusia yang terbatas, bahkan tidak layak. Mari Tuhan layakkan hamba-Mu ini, dan kiranya Tuhan yang berbicara lewat Roh Kudus di dalam hamba-Mu, sehingga kami semua mengerti firman-Mu dan diberkati oleh sabda. Inilah kami ya Tuhan, yang membuka diri kami untuk mendengar suara-Mu. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya bacakan bagi kita kekasih-kekasih Tuhan, sabda Tuhan dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44. Judul perikop persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang, dan kiranya termasuk saya dan saudara yang selalu rindu firman Tuhan, mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Shalom. Saya bersyukur karena mendapat kesempatan indah dalam pertukaran pelayan sekelas Sonokaka untuk ada bertemu dengan Bapak Mama, beribadah bersama, dan mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu kita sudah mengikuti ya yang rajin pasti ya. Khususnya bulan September 2 minggu berturut-turut yang lalu kita ikuti bahwa tentang persembahan. Dan memang untuk bulan September ini satu kelas siswa Nokaka, Barabedang, Kakak Pawanu, Prebakul, dan Upumada itu banotnya sama, tema besarnya sama, yaitu tentang persembahan. Kenapa perlu berkhotbah tentang persembahan? Memang saya sebagai yang koordinator Binlat yang mengatur untuk menyiapkan nats-nats khotbah, saya itu berat-berat. Kenapa? Karena pandangan warga kadang lain di saat kalau pendeta yang menyampaikan khotbah tentang persembahan. Tetapi karena banyak masukan, akhirnya kami sepakat untuk mengangkat tema tentang persembahan. Tetapi dasarnya apa Bapak Mama? Dasarnya itu karena persembahan jemaat sudah meningkat. Oh, kok begitu? Iya. Persembahan jemaat saat dia semakin meningkat, itu kewajiban dari lembaga gereja atau dalam hal ini majelis jemaat untuk wanti-wanti. Karena kalau tidak terus diberi penyegaran, landasan pemahaman yang benar tentang persembahan, bahaya. Karena dari katanya saja persembahan, kata dasarnya apa Bapak Mama? Kata dasar persembahan apa? Anak sekolah, sembah. Bukan sumbangan, yang kata dasarnya sumbang. Kalau sumbang dengan sembah itu beda jauh.
Sembah kahoru karadak. Berarti ini menyatakan sikap. Kalau sembah berarti memberi, itu sikap. Nah, landasan kita dalam sikap yang sebenarnya itu siapa? Landasan kita tiada lain, yaitu Tuhan sendiri. Karena itu dalam khotbah yang pertama yang lalu, Allah telah memberi dirinya sebagai persembahan yang berbuah harum. Yesus memberi diri sebagai persembahan yang berbuah harum kepada Bapa. Tapi dengan sendirinya Tuhan mempersembahkan diri bagi manusia. Karena dia sampai mengambil tempat terendah, yaitu lahir di kandang, seterusnya sampai peristiwa disalib. Kita memahami di situ bahwa sesungguhnya Yesus mengambil tempat yang hina, yang seharusnya itu diambil oleh manusia. Itulah pemberian yang luar biasa yang kita belajar dari situ, dan itu hanya dapat dilakukan atas dasar kasih. Karena Allah itu kasih, bahkan Allah itu bukan saja kasih, tetapi berbelas kasihan, sehingga Ia mau untuk memberi dirinya bagi saya dan saudara. Karena itulah maka dengan khotbah yang kedua minggu lalu, bagaimana kita memberi tubuh kita. Kenapa? Karena darah Yesus telah membeli kita. Karena itu kita bukan milik kita sendiri, tetapi sesungguhnya adalah milik Tuhan. Yang kedua, berbicara tentang tubuh, berbicara tentang bait Allah. Dan berbicara tentang bait Allah, berbicara tentang kekudusan. Dan berbicara tentang kekudusan, hanya dengan kekudusan saya dan Tuhan, saya dan saudara-saudara bisa bersekutu. Karena persekutuan kita adalah persekutuan satu tubuh sebagai jemaat. Dan satu tubuh itu tidak boleh terpecah-pecah. Dan salah satu hal yang berpotensi memecahkan itu apa? Percabulan. Itulah khotbah minggu lalu. Perbuatan cabul itu bisa memecah belah. Dan banyak hal tentunya. Nah, karena itu kekasih-kekasih Tuhan, maka kita memahami atau membereskan dulu pemahaman tentang persembahan. Maknanya pertama dari Kristus, yang kedua kita telah dibeli untuk hidup sebagai tubuh Kristus, sebagai bait Allah yang kudus. Karena itu memelihara diri kita. Diri kita beres, sekarang baru berbicara apa yang ada pada diri kita. Dalam hal ini yang berhubungan dengan baik itu dari dalam diri langsung, hati, pikiran, perasaan kita, ya, dan kemudian apa yang ada pada kita dalam bentuk materi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan berbicara tentang persembahan, maka kita tidak terlepas konteksnya dari liturgi. Baik itu PKS, baik itu syukuran, baik itu kunjungan dan ibadah minggu seperti ini. Persembahan, kenapa Bapak Mama itu didoakan setelah firman? Meskipun kita siapkan ada yang sebelum firman kan. Contohnya Tarong Umat pas PKS kan kita siap kolak memang. Kalau di gereja habis firman baru kita kasih persembahan kan? Oke, terlepas dari sudah siap memang atau habis firman baru kasih, tapi intinya itu setelah itu terjadi baru ada doa untuk persembahan. Berarti maksudnya di sini bahwa firman harus mendahului apa yang mau kita nyatakan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Karena itu tidak bisa terlepas dari ibadah. Dan berbicara tentang ibadah, maka kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Coba kita perhatikan. Dikatakan di sini kekasih-kekasih Tuhan, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu dan seterusnya. Di mana itu terjadi? Itu terjadi di bait Allah, dalam kompleks bait Allah. Karena peti persembahan yang disiapkan untuk umum ada sekitar 13 tempat persembahan yang bentuknya seperti trompet, dan itu disiapkan sebelum masuk ke ruang yang lebih dalam, yaitu ruang para imam, dan lebih dalam lagi untuk ruang Maha Kudus. Jadi sebelum ruang imam itu ke sini itu ada tempat persembahan yang di situ para wanita dan para pria
itu mereka akan bawa persembahan di situ. Dan Yesus sedang duduk memperhatikan. Masuk di ruang ibadah, sikap Yesus kita lihat di situ, sikap duduk memperhatikan dalam ketenangan. Jadi kalau sudah masuk ruang ibadah itu tenang sudah, itu maksudnya. Bukan sekedar tenang dari bisik-bisik, tapi tenangkan juga pikiran. Karena biar kita duduk diam, mulut tidak bicara, tapi pikiran bisa lari kemana-mana. Ada syukuran sebentar sebelum dapat kain, di mana sudah dapat kain, di mana sudah dapat sarung, bisa dia berkeliaran karena pikiran kalau kita tidak pegang bagus dia bisa liar, meskipun ada di tempat yang tenang dan teduh. Yesus duduk dengan tenang, itu mengajarkan kita bahwa di tempat ibadah maka kita perlu tenang. Kenapa perlu tenang? Pertama-tama karena kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Coba saja menghadap bupati, itu ada anak-anak sih yang ribut, kita mengamuk, gitu. Karena apa? Kan kita menghargai sekali, kan Tuhan kita dilihat mungkin ya. Jadi kita kadang-kadang begitu. Ketenangan itu penting sekali karena kita sedang bersekutu dengan Tuhan kita yang maha besar, yang maha agung. Karena kita sudah menyisihkan waktu untuk ada di sini bersekutu dengan Dia. Setiap minggu di saat kita hadir, kita sudah menyiapkan hati. Yang kedua, supaya saudara-saudara kita juga yang mau serius, dia tidak terganggu. Tapi sebenarnya kalau sudah serius semua, apapun yang terjadi, itu kita tidak gubris lagi. Kita akan fokus. Contoh, kalau ada lomba yang gigit sendok, itu taruh kelereng. Biar di sebelah ini, oh kok kasih jatuh sudah, kok itu ada batu di muka, kita tidak akan, kita mata perhatikan dengan konsentrasi. Betul tidak Pak? Iya toh. Kalau sudah fokus, kita tidak akan peduli segala hal yang mengganggu lagi. Karena itu kenapa saat teduh di awal liturgi itu penting sekali. Itu mempersiapkan diri kita secara baik. Karena persiapan diri adalah bentuk persembahan kita dalam persekutuan ini kepada Tuhan. Nah, yang berikut kekasih-kekasih Tuhan. Yesus memperhatikan di sini, menunjukkan bahwa Allah melihat saya dan saudara-saudara dalam persekutuan kita. Allah melihat kita. Bagaimana kita duduk, bagaimana kita berpikir, bagaimana perasaan hati kita, Allah tahu. Yesus memperhatikan dan mengetahui isi pikiran, isi hati, bahkan juga isi dompet. Apa yang ada di dalam saku setiap orang. Waktu orang kaya itu beri, kekasih-kekasih Tuhan, Yesus perhatikan. Waktu orang miskin juga ini atau janda miskin ini beri, Yesus perhatikan. Tapi kita jangan, Pak, itu Tuhan ya, jangan kita juga mau begitu. Jadi kadang juga ada yang dia lebih suka orang perhatikan. Jadi macam dia punya uang, kebetulan dapat uang banyak, jual sapi kemarin, sama kasih 50.000 untuk Tuhan sebentar dalam persembahan. Jadi pas waktu mau taruh majelis kasih lewat kolekte, sengaja batuk gitu orang lihat, baru kasih tunjuk ini uang 50. Kadang-kadang yang begitu. Tuhan melihat sikap kita, Tuhan melihat hati. Dan apa yang diberikan oleh perempuan atau janda miskin ini kecil, tetapi kenapa Tuhan bilang dia paling besar? Kan ini bukan berbicara tentang nilai uang itu, tetapi nilai hati dari yang memberi. Kalau begitu, maka benarlah dalam liturgi. Kenapa harus persiapan hati kita? Bahkan kalau dalam liturgi ini minggu panjang ya, sampai pada persembahan itu cukup dari kita memohon pengampunan dosa sampai dengan firman, baru kita beri persembahan. Itu membentuk sikap kita di dalam kita memberi kepada Tuhan.
Jadi kalau ada yang pernah berpikir bahwa beri saja begitu tetapi tidak serius mempersiapkan hati, maka lewat firman Tuhan ini, mari betul-betul persiapkan hati secara serius. Tuhan, terima kasih untuk berkat, dan ini yang saya mau berikan untuk Tuhan. Kalau itu yang diberikan dari hati, maka tentu di hadapan Tuhan itu akan luar biasa. Seorang janda miskin lagi. Di dalam kehidupan orang Yahudi itu mereka tidak terlalu dipedulikan, tidak terlalu diperhatikan siapa sih janda itu, siapa sih si orang miskin itu, tidak terlalu dipedulikan. Tapi Yesus peduli. Ia peduli kepada orang kaya, ia peduli kepada janda miskin. Itulah Tuhan kita. Dia peduli terhadap siapapun saya dan saudara. Dia peduli terhadap kita, dan dia mau supaya kita mengerti apa yang ia kehendaki dalam kehidupan kita. Dan lewat cerita tentang persembahan janda miskin ini kita belajar apa yang Tuhan mau di saat kita memberi kepada Tuhan, mempersembahkan apa yang ada pada kita kepada Tuhan. Sikap yang pertama yaitu sikap penyembahan, memberi dalam perendahan hati kepada Tuhan. Karena ingat kata sembah, persembahan sembah kahuru karabat. Jadi sikap hati yang menyembah, perendahan diri, rendah hati di hadapan hadirat Tuhan saat memberi. Yang kedua, berilah dengan ketulusan hati, karena Tuhan tahu siapa kita, keadaan kita. Jadi beri dengan rela. Yang berikutnya, berilah dengan sikap hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Kau berikan untuk saya memberi hari ini. Dan yang terakhir, sikap iman yang percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pemelihara hidup saya sehingga saya memberi persembahan ini guna berjalannya pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memelihara hidup saya, tapi ada yang perlu digarisbawahi, bahwa bukan saya memberi supaya Tuhan memberi. Tidak. Bukan semakin saya beri banyak, semakin saya dapat banyak. Itu proyek. Mana kita berproyek dengan Tuhan? Semakin kalau saya kasih 100.000, pasti Tuhan kasih 200.000. Berarti kalau saya kasih 10 juta, 20 juta, saya kasih 10 juta. Pasti minggu depan saya dapat 20 juta. Wah, jangan begitu. Beri saja. Kita percaya bahwa Tuhan tahu di mana kebutuhan saya dan saudara. Bahkan Dia bisa berikan yang dari kelimpahan dalam hidup saya dan saudara. Dan yang terakhir, kekasih-kekasih Tuhan. Di sini tidaklah dimaksudkan bahwa firman Tuhan ini orang kaya ada dalam posisi salah di dalam hal jumlah. Tidak. Orang miskin dalam posisi benar dalam hal jumlah. Tidak. Kalau ini yang kita pakai, maka semakin sedikit kita beri, semakin yang Tuhan berkenan. Oh tidak, ya kan? Bukan prinsip itu. Semakin banyak yang saya beri, semakin tidak berkenan di hadapan hadirat Tuhan seperti orang kaya ini. Tidak. Karena firman Tuhan yang lain mengatakan, berilah dari apa yang ada padamu. Tidak salah orang kaya ini memberi dari kelebihannya, tetapi yang Tuhan maksudkan bahwa yang beri lebih besar ini ibu janda. Penekanannya bukan pada orang kaya ini, tetapi pada janda miskin. Kita belajar dari janda miskin ini. Nilai uang bukan yang pertama, tetapi nilai hatinya. Jadi bukan kuantitas atau jumlah secara materi, tetapi nilai dari yang memberi materi. Karena itu mari kita memelihara hidup kita. Karena apapun yang ada pada kita yang akan kita persembahkan untuk Tuhan, itu diukur dari dalam diri kita. Kalau kita sudah beres untuk menjaga hidup kita, perendahan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan membereskan hidup saya dan saudara. Karena itu janjinya, Ia akan memelihara kita senantiasa sampai akhir zaman. Ia hanya minta supaya kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, mempersembahkan hidup kita
apa yang ada pada kita dalam perendahan diri, dalam syukur, dan di dalam percaya sungguh kepada Tuhan. Memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin.